Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi di channelnya aku, Ningsih Kangoshi. Nah, di video kali ini aku mau bikin perkedel kentang yang mana kentangnya tidak digoreng dulu, melainkan dikukus dan tidak pecah sama sekali. Lebih menyehatkan dan rasanya pastinya enak banget karena aku pakai bumbu-bumbu rahasia yang mana belum banyak orang yang pakai. Nah, yang penasaran gimana caraku membuat, tonton videonya hingga selesai, jangan di skip-skip ya. Nah, langkah pertama ini aku ada 750 gram kentang. Ini aku udah kupas dan cuci bersih. Ini aku rendam dengan air ya agar si kentangnya ini tidak cepat menghitam. Lanjut kita belah kentangnya dan kita potong-potong kecil seperti ini agar saat dikukus nanti cepat matang ya. Nah, jika udah selesai semuanya, ini langsung aja kita masukkan ke dalam kukusan. Ini kita kukus hingga kentangnya matang. Nah, sambil menunggu si kentangnya ini matang, ini aku udah siapkan bahan-bahannya. 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih dan secukupnya daun seledri ya. Ini si bawang putihnya ini langsung aja kita iris tipis-tipis seperti ini. Nanti ini kita goreng ya teman-teman. Nah, jika udah selesai lanjut kita iris-iris juga si bawang merahnya. Nah, ini udah selesai, kita sisihkan dulu ya. Nah, untuk bawang merah dan bawang putihnya ini ditumis lalu dihaluskan ataupun diulek ya teman-teman, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Lanjut kita potong daun seledrinya. Ini batangnya aku ndak pakai ya teman-teman, daunnya aja kita iris tipis-tipis. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita sisihkan dulu ya. Nah, kita kembali lagi ke kentangnya. Oke, langsung aja kita buka tutupnya. Ini kita tes tusuk. Nah, kelihatan kentangnya ini udah empuk banget. Nah, ini kita biarkan dulu kurang lebih 3 menit untuk menghilangkan uapnya. Oke, setelah 3 menit kita diamkan. Ini langsung aja kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini. Dan langsung aja kita haluskan menggunakan alat penghalus ya seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan garpu atau sendok, disesuaikan aja. Nah, ini kentangnya udah halus, ini udah cukup ya. Selanjutnya kita tambahkan bawang putih dan bawang merah yang sebelumnya udah kita tumis dan aku ulek ya atau haluskan seperti ini. Nah, untuk bumbu halusnya ini tidak boleh di skip ya, karena ini yang bikin perkedelnya ini lebih enak. Aku tambahkan juga 1 sendok makan bawang goreng seperti ini agar rasanya lebih mantul ya. Potongan daun seledri yang udah kita potong sebelumnya. Selanjutnya kita tambahkan juga 1 saset penyedap rasa ayam, 1/4 sendok teh ketumbar dan 1/2 sendok teh lada bubuk. Nah, di sini aku tidak menggunakan garam ya teman-teman, karena sudah gunakan 1 saset untuk penyedap rasanya ya. Lanjut kita aduk hingga semua bahan ini tercampur rata. Nah, ini udah cukup ya, udah tercampur rata. Nah, sesuai dengan judul video, tambahkan 1 bahan agar perkedel kentangnya ini tidak mudah pecah atau berhamburan saat digoreng, yaitu kita tambahkan 1 butir putih telur ya. Jadi fungsinya putih telur itu mengikat si adonan kentangnya ini agar tidak mudah pecah saat kita goreng. Nah, ini lanjut aja kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini udah cukup ya, ini bisa kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan piring atau wadah. Nah, agar nggak lengket, tangan aku oleskan dengan minyak sedikit dan piringnya juga aku olesin dengan minyak sedikit ya biar nggak lengket gitu. Nah, ini langsung aja kita ambil 1 sendok makan dan kita bentuk seperti ini ya. Nah, ini aku gunakan 1 tangan aja dengan jempol menekan-nekan dan bantunya dengan
sendok ya. Gampang buatnya, atau teman-teman mau bikin bentuknya bulat, disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, lakukan hal yang sama hingga semua adonan ini dibentuk ya. Nah, jika udah semuanya dibentuk seperti ini bisa kita masukkan dulu ke dalam kulkas ya, kurang lebih 30 menit agar adonan kentangnya ini lebih padat. Nah, setelah itu kita panaskan minyak secukupnya saja. Lalu kocok 1 butir telur dan 1 kuning telur. Karena putih telurnya tadi ini udah kita campurkan ya ke dalam adonan. Nah, ini aku goreng sebagian aja. Dan sisanya besok ya aku goreng. Oke, sebelum digoreng celupkan dulu perkedel kentangnya ke dalam kocokan telur seperti ini. Nah, ini kita balurin. Lalu kita masukkan ke dalam minyak panas. Nah, ini kita goreng menggunakan api sedang aja ya teman-teman, biar nggak cepat gosong gitu. Nah, untuk gorengnya juga jangan terlalu lama ya, karena kentangnya ini kan udah kita masak, jadi kita hanya mematangkan telurnya aja. Nah, tipsnya juga di sini, jika membuat perkedel kentang rebus, gorengnya sebentar aja, jangan terlalu lama. Karena jika teman-teman terlalu lama menggorengnya, nanti hasil perkedel kentangnya ini cepat rapuh ya, atau pecah gitu. Dan untuk tips yang lainnya, baliknya itu sekali aja, jangan dibolak-balik ya teman-teman. Jadi biar tidak menyerap minyak juga terlalu banyak ya. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, kedua sisinya udah matang, udah berubah warna. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan ya. Ini teman-teman bisa lihat perkedel kentangnya ini tetap kokoh dan tidak pecah sama sekali ya. Dan tara, ini dia hasilnya perkedel kentang rebus. Hasilnya kokoh dan tidak pecah sama sekali. Ini tuh enak banget. Ini cukup disantap dengan nasi hangat, Masya Allah. Itu sudah nikmat banget ya teman-teman. Ini memori banget saat aku kecil suka makan perkedel ini, dan dengan menggunakan bumbu-bumbu seperti ini. Ini asli enak banget. Dan bisa juga dijadikan sebagai pelengkap sayur ataupun soto. Pokoknya ini mantap banget ya guys. Nah, untuk yang keesokan harinya ini aku juga goreng. Ini hasilnya bagus banget teman-teman, tidak pecah dan tidak retak sama sekali ya. Pokoknya hasilnya tidak mengecewakan. Resep ini recommended banget. Selamat mencoba ya di rumah. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan insya Allah kita ketemu di next video. Nah, di video kali ini aku mau buat jajanan bola-bola kentang. Rasanya ini enak banget dan pastinya renyah banget ya. Buatnya pun sangat mudah dan pastinya bahan-bahannya ini sangat sederhana. Dan yang penasaran gimana caraku membuat, tonton videonya hingga selesai, jangan di skip-skip ya. Oke, untuk langkah pertama di sini aku ada 1 buah kentang setara dengan 350 gram, 1 buah wortel setara dengan 150 gram. Nah, semua bahan ini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wadah dan parutan seperti ini. Ini langsung aja kita parut atau kita serut wortelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, wortelnya udah selesai, ini lanjut lagi kentangnya. Kita serut atau kita parut seperti ini. Nah, ini udah selesai semuanya dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini langsung aja kita aduk dulu hingga tercampur rata dan kita tambahkan garam 1/2 sendok teh. Ini kita aduk lagi hingga tercampur rata garamnya. Dan bisa kita diamkan dulu kurang lebih 5 menit ya teman-teman, biar garamnya ini meresap ke kentang dan wortelnya. Nah, setelah 5 menit kita diamkan, ini bisa kita cuci kembali ya teman-teman. Nah, ini kita cucinya itu kita peras betul-betul kering ya teman-teman ya. Nah, lanjut ini kita potong-potong lagi seperti ini. Tapi potong-potongnya jangan terlalu halus ya teman-teman ya. Nah, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai ya.
Nah, setelah selesai semuanya, kita potong-potong kecil seperti ini, lalu bisa kita sisihkan ke dalam wadah yang tadi ya, yang lebih besar. Selanjutnya 2 batang daun bawang kita potong-potong kecil juga seperti ini ya. Nah, setelah selesai kita potong-potong kecil daun bawangnya. Ini bisa kita campurkan ke dalam wortel dan kentang yang sudah kita potong-potong kecil ya. Jadi daun bawang dan wortel kentang ini dijadikan satu seperti ini ya. Nah, agar rasanya lebih enak, selanjutnya kita tambahkan penyedap rasa 1/2 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan untuk tingkat keasinan disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Tadi maaf ya teman-teman, ini lupa kerekod teman-teman. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan tepung terigu. Selanjutnya tambahkan 2 butir telur. Nah, ini opsional aja, jika teman-teman suka boleh ditambahkan dan jika tidak suka boleh di skip. Ini aku tambahkan sebanyak 1/2 sendok teh kunyit bubuk ya. Jadi biar nanti ini warnanya agak ke kuning-kuning gitu ya teman-teman. Nah, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah itu siap kita goreng. Selanjutnya siapkan wajan dan tuang minyak secukupnya. Ini kita tunggu hingga minyaknya ini panas. Nah, jika udah langsung aja kita masukkan adonannya ya, berbentuk bulat seperti ini. Ini kita goreng dengan api sedang cenderung kecil aja, kurang lebih 8 menitan ya, hingga kecoklatan. Nah, jika udah kecoklatan seperti ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Dan lakukan hal yang sama hingga semua adonan ini habis digoreng ya. Nah, ini enak banget jika dijadikan cemilan santai, apalagi bersama keluarga ya sambil nonton di depan TV. Pokoknya rasanya ini lembut di dalam dan renyah di luar. Ini bisa kita sajikan dengan saus sambal ataupun saus mayones. Pokoknya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Ini pun buatnya sangat mudah dan bahan-bahannya sangat sederhana ya. Nah, setelah kita goreng semuanya, ini bisa kita icip-icip dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget, renyah di luar dan lembut di dalam ya. Pokoknya ini recommended banget. Oke teman-teman, sekian video hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.